Oke, ketemu lagi bersama saya Alex Niko Simanjuntak. Kali ini saya coba sharing sedikit tentang C#, pemrograman menggunakan bahasa C#. Dan kali ini kita buat adalah seperti ini. Nah, kita akan coba membuat program atau aplikasi seperti ini, tapi dalam bentuk yang lebih simpel. Kita tutup oke. Kemudian kita buka Visual Studio. Setelah terbuka, kita bisa klik pada project ya, bisa pilih jenis aplikasi C#, tuliskan nama projectnya apa. Ini adalah tampilan default dari Visual Studio 2004. Jika buat project baru, tampilan awalnya akan seperti ini, dan kemudian silakan didesain sendiri mana bisa menjadi seperti ini punya saya. Seperti ini bisa ditambahkan button seperti ini, button, kemudian ada dia group box, kemudian untuk menu, salah, bukan menu itu tab control seperti ini, tab control seperti itulah. Bisa didesain sebagus mungkin seperti ini. Seperti ini contohnya. Dan untuk propertiesnya bisa diganti-ganti seperti ini. Background ini kalau saja misalkan apa, oke, terganti. Kemudian untuk ini dan ini itu bisa menyesuaikan. Ini colornya bisa juga diganti misalnya merah, atau ininya flat style kita rubah dulu menjadi flat supaya dia bisa berwarna seperti ini. Misalkan mau diganti bisa diganti jadi bisa, itu terserah saja, bisa diatur sedemikian rupa. Kemudian ini dan untuk penambahan icon itu bisa dicari di propertiesnya, image seperti ini, tambah local research import. Misalkan saya punya image di sini, ya ini, oke, jadi tinggal teksnya seperti ini, kita import, taruh, jadi bisa didesain sehingga jadi seperti ini. Untuk color ini hanya murni mengganti backgroundnya saja seperti ini, orange seperti ini. Jadi kita hilangkan image-nya, maka dia hanya tinggal back colornya murni seperti itu. Yang ini diganti back color sesuai dengan keinginan Anda. Ini hanya tombol, ini itu yaitu trackbar seperti ini. Oke, ini trackbar, ini tombol.
ini hanya tombol. Oke. Oh, kemudian yang paling penting itu adalah ini, jangan lupa membuat panel ini, karena kita akan menggambar di sini, jadi terlebih dahulu buat panel jadi tidak kelihatan. Kenapa sama dengan warna font, bisa kita ganti warna lain seperti ini. Jadi ibaratnya panel ini adalah kanvas kita menggambar nanti. Oke. Jika sudah didesain, kita masuk ke programnya saja. Untuk program di sini masih agak berantakan. Yang intinya saja ini deklarasi. Ini yang paling penting itu adalah ini, graphics pen. Kemudian ini pen ini saya gunakan untuk objek grafiknya. Kemudian saya mengambil untuk ininya objek barunya, saya menggunakan gambar sebagai sumbernya. Jadi dia membuat grafik berdasarkan atau dari gambar ini BMP. Tipenya adalah bitmap dan ukurannya adalah sesuai dengan ukuran panel. Jadi gambar saya membuat gambar sesuai dengan ukuran panel ini. Ini adalah panel dengan nama underscore drawing. Ini sesuai dengan ukuran itu. Kemudian adalah inisial. Kemudian mouse move. Di sini ini adalah titik. Jadi cara pendeklarasinya seperti ini. Di atas ada point titik 1 titik 2. Titik 2 adalah titik sekarang. Jadi di mana kondisi mouse sekarang itu adalah titik 2. Kemudian ada titik 1. Titik 1 adalah titik yang diambil saat mouse pertama kali ditekan, tepatnya mouse kiri. Seperti ini. Sama ini adalah intinya membuat garis. Contohnya di sini Gendro dan Drawline sebenarnya masih banyak, ada seperti Gendro, ada Draw Art, Beziers, ini Bezier, Curve, Ellipse, Icon, Image, Unscale, Light, Span, Pie, Value, Rectangles, ada Fill. Ini bisa dicoba semua. Saya akan menggunakan beberapa saja dari yang ada. Saya punya beberapa. Kemudian ini adalah, jadi prinsipnya adalah pada saat paint ini adalah event ketika panel itu sedang digambar. Jadi ketika ada perubahan pada panel itu, maka aplikasi maka software ini maka program ini akan jalan. Kemudian ketika mouse-nya dilepas atau tombol dilepas, maka program ini akan jalan. Jadi ketika mouse ibaratnya masih di dalam drawing dan masih tertekan dan sedang menggambar, paint maksudnya, dan sedang menggambar, itu maka program ini akan jalan. Jadi intinya ketika kita menggerakkan mouse, maka dia akan menggambar sesuai dengan pilihan, mengikuti arah mouse seperti ini. Dia akan mengikuti arah mouse. Saya contoh sebentar ya. Seperti ini. Dia akan mengikuti arah mouse. Dan ketika mouse dilepas, dia akan menggambar dan sesuai dengan posisi terakhir. Seperti di sini. Ketika mouse dilepas, dia akan menggambar itu dengan posisi terakhir, titik 1, titik 2 yang sudah fix. Save draw ini adalah fungsi yang saya buat ini. Jadi ketika mouse dilepas, background dari si drawing itu akan berubah menjadi gambar terakhir yang kita buat, BMP tadi.
kemudian cara dalam hanya untuk menghitung selisih dari titik 1 ke titik 2. Kemudian ini hanya fungsi-fungsinya atau untuk inisial warna color. Jadi ketika ini warna GR warna maksudnya grafik warna yang kita pakai sekarang itu sesuai dengan back color C1 ini seperti ini di C1, C2, C3. Jadi warna yang kita pilih itu adalah sesuai dengan back color dari ini. Jadi ketika back color kuning makanya warnanya kuning, kalau ini biru. Kemudian kenapa ini bisa menggambar seempat sekaligus itu karena save draw tadi. Jadi begitu saya selesai menggambar ini, maka semua yang ada di panel ini akan dijadikan gambar, dan kemudian gambar tersebut akan dijadikan background dalam ini ya. Oke. Kemudian ini inisial tebal. Jadi trackbar tadi saya gunakan untuk mengganti tebalnya. Jadi hanya mengambil value nya saja, mengambil nilainya seperti ini. Ini trackbar plus kita atur, nah dia akan menjadi tebal, ini kecil, ini tipis. Kemudian yang terakhir adalah ini save. Jadi kita bisa men-save bitmap yang kita jadikan background tadi. Klik save. Di mana? Nice. Namanya. Yes. Kita bisa lihat gambar kita tadi di sini. Ini gambar yang kita buat tadi tersimpan. Dan untuk programnya itu kan ini. Jadi saya menggunakan save file dialog. Filternya itu hanya JPG, bitmap, dan sebagainya. Judulnya adalah ini simpan. Cara pendekatan titel. Kemudian show dialog. Kemudian memunculkan. Saat selesai memunculkan, saya mengambil file name atau lokasi penyimpanan yang dibuat oleh file dialog, simpan dalam string file. Kemudian saya menyimpan bitmap bitmap tersebut ke dalam file, tepatnya ke dalam file name yang dipunyai oleh file dialog. Kemudian menyimpan, yang terakhir adalah exit, itu hanya biasa close, itu terakhir. Saya akan running seperti ini. Ini adalah arc, ini kotak, kemudian ini pensil, bisa diganti besar. Kemudian saya punya option ini sama, hanya mengganti warna belakangnya saja, sama semua. Ini seperti itu biar. Kemudian ini close. Oke, sekian dulu sharing dari saya, semoga dapat bantu. Oh ya, dan untuk yang terakhir, jarak tadi, selisih tadi saya tampilkan di sini. Ya, saya lupa, sorry. Dan yang terakhir itu saya tampilkan di status bar seperti ini. Saya punya status bar ini di sini adalah 0 dan 0. Ini D1, ini D2. D1 D2 tadi di sini jarak, sebagai membuat fungsi jarak. Ini selisih titik tadi saya tampilkan di sini D1. Kemudian karena ada selisih membuat sumbu X dan Y, maka akan ada Z nya atau sumbu miringnya, atau ibarat Pythagoras itu bagian C nya, yang ini yang bidang miringnya itu bisa dicari menggunakan rumus Pythagoras. Sama ini dipangkatkan 2, ini kemudian diakarkan square. Nah, sudah ditampilkan ke D1. Itu saya tambahkan kata-kata distance seperti ini. Ini distance sama dengan kemudian
Oke, sudah semua saya boleh tahu. Saya sekian dulu sharing dari saya, dan sampai ketemu lagi.